yang non muslim, alhamdulillah yang naik ke atas cukup santun ya bertanya, karena memang aduh Bang Jib, aku tuh takut banget kalau seandainya aku naikin penghujat itu lama-lama aku hanya menjadi asbab mereka semakin menghujat Rasulullah dan Allah, menghujat Allah dan Rasulullah Bang Jib. Jadi Kalau kayaknya aku aku sih mau Anissa istiqomah 140 aja nih. Aku nggak mau satu ya. satu ruangan satu meja sama kafir-kafir yang menghinakan Allah itu aja, yang menghinakan Rasulullah. Iya. Kenapa? Karena nanti aku takut nanti di satu posisi di mana aku berhadapan dengan Rasulullah, tapi Rasulullah malah mukanya kecewa dan ngelihat aku tuh malah malah Ya bilang Allah. waktu nama aku dihinakan, waktu nama ini kenapa kamu diam? Nggak mau itu aja. Nggak mau itu aja. Bret, nggak usah izin kali sama aku follow Bang Jibril. Nggak apa-apa. Memangnya Bang Jibril ini milik milik aku? Enggak lah, Bang Jibril ini bebas, dia masih Waduh, merdeka. saya milik Allah. Kalau mau saya minta sama Dia Allah. milik Allah. Iya, kalau mau Bang Jibril minta sama Allah. Sama seperti aku kalau meminta seseorang mintanya sama Allah, guys. Ya, kalau aku minta seseorang itu aku minta sama Allah karena Allah yang memiliki gitu. Kalau mau Bang Jibril minta sama Allah gitu. Kenapa seolah kesannya tuh kayak cewek yang minta-minta ya? Kayak cowok yang diminta ya? Kan kebalik, kan kami yang perhiasan. Kalian yang harusnya meminta gitu ya Allah. Jadi bapak-bapak lama-lama ini ya Bukan, suka enggak gitu. Tunggu sebentar. Nih saya luruskan narasinya ya. Ini untuk Iwan Villa di sini ya, saya meluruskannya. Coba saya tanya mau nih sekarang. hmm, Laki-laki yang sukses, pinter, nggak jelek. astagfirullah. Tunggu dulu, nggak jelek. Itu banyak apa sedikit? Sikit. Sedikit. Abis itu perempuan yang cantik, nurut, itu banyak apa Banyak. sedikit? Banyak. Jadi siapa yang mestinya nyari siapa? Ih. Tapi kenapa Sekian, terima banyak laki-laki kasih. yang berkualitas itu justru jomblo? Sekian, terima kasih. Tengok, tengok. Bukan gitu, ya Allah. Ini kita cerita ya teman-teman ya. Aku sama Bang Jibril ini kita tuh banyak sepahamnya dalam banyak hal. Bahkan kita pernah berdua tuh sama-sama. Aku mendoakan Bang Jibril, ya Allah, semoga Bang Jibril tuh dapat istri soleha, istri yang bukan seperti yang dia mau, tapi seperti yang Allah mau untuk dia supaya bisa mendampingi dia berdakwah di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan Bang Jibril juga mendoakan aku seperti hal yang sama. Walaupun Min. mungkin kami berdoa untuk diri kami masing-masing dan belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin seperti itu ya kan. Min. Nah, masalahnya adalah teman-teman, saya dengan Bang Jibril ini mungkin kalau kami bercanda perang gender gini bukan berarti kami tuh perang gender tuh kayak meninggikan gender kami masing-masing, tidak. Tapi di sini kami ingin berbagi wawasan juga bahwa sebenarnya saya dan Bang Jibril ini sepakat bagaimana pandangan Islam dalam tentang wanita, suami dan istri. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun Bang Jibril nuduh aku sebagai patriarki yang menyamar ya kan, C6-nya patriarki, tapi sebenarnya aku tuh patriarki, aku bilang. Aku sepakat dengan laki-laki berkualitas. Kenapa? Memang laki-laki itu harus berkualitas karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada cerita laki-laki itu tidak berkualitas. Laki-laki itu harus berkualitas. Kalian harus punya prinsip, kalian harus konsisten. Kalau perempuan tuh nggak apa-apa nggak konsisten, kan kalian yang ngajarin kami nanti. Jadi kalau kami kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, harusnya kalian nggak boleh marah juga gitu. Harusnya kalian maklumin kami gitu ya. Jadi buat wahai ya, siapapun Anda laki-laki di luar sana misalkannya kalau melihat perempuan-perempuan seperti saya ini gitu ya, nyebelin, ngeselin sikapnya gitu. Mbok yo sabar gitu kan. Bukan cuma iblis yang jadi ujian kalian, kami juga ujian kalian by the way ya. Masa kalian gak bisa sabar menghadapi wanita-wanita seperti kami? Masa kami cuma sedikit tantrum kalian udah ninggalin? Kan jangan begitu ya. Ya kan Pak? Bener gak Bang? Kalau Bang Jibril nggak boleh gitu. Bang Jibril seandainya ada ceweknya yang apa, jangan tinggalin langsung. Tapi diperbaiki dulu, dinasihatin dulu. Kan begitu cenah. Loh, gimana menasehati makhluk yang alisnya dikasih Tuhan dihapus? Alisnya dikasih Tuhan dihapus, dilukis Gak balik. ada. Gimana cara Gak, kita menasehatinya? Gimana? Coba kabarin. gak ada begitu. Gak ada. Aku nggak ngapus, aku cuma nambahin doang. Aku nggak ngehapus. Mana boleh ngehapus. Allah, Siap, Allah larang. siap. Nggak ada Bang Jib. Aku memang terlahir dengan alis yang sangat tipis. Dan itu makanya aku jualan minyak kemiri buat numbuhin alis. Jangan gitu Bang Jib. Jangan framing. Nggak boleh. Siap, siap. Dan gitu. Ya, intinya teman-teman ya.
kami ini adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki sikap dan memperbaiki diri aku sama Bang Jibril. Aku percaya Bang Jibril seperti itu. Kenapa? Karena dia teman aku, dia bestie, dia saudara seperjuangan, dan kami tidak berkomunikasi melainkan untuk hal-hal yang memang kaitannya dengan dakwah. Karena bagi kami berdua, kami harus memposisikan diri pada tempat masing-masing agar tidak melampaui batas. Dan Bang Jibril adalah salah satu teman yang bisa diajak sharing terkait tentang banyak hal. Karena wawasannya yang luas, karena dia juga mindsetnya juga open minded dan tidak gampang menjudging orang lain. Makanya aku sama Bang Jibril tuh sering bentrok masalah itu. Kenapa dikecilin? Gitu. Nggak apa-apa. Biar Nah gitu biar ego saya teman-teman. aja yang gede, jangan pemal. Nah, jadi teman-teman semua ya, kita ini sedang memperbaiki sikap, memperbaiki diri. Kita bersama itu sama-sama memperbaiki diri. Antum, saya. Maka dalam ranah dialektika lintas iman ini ada satu hal yang harus kita perbaiki bersama, yaitu cara penyampaian. Mungkin dulu Bang Jibril ya, ketika aku terlalu emosional menanggapi Oten, akhirnya aku bukan malah membawa mereka. Tadi contohnya kan ada salah satu teman kita yang tadi di awalnya bercanda ya kan, mau mempertanyakan dengan cara apa? Akhirnya dia malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seterusnya dan dia tidak menghujat. Ternyata dari sini aku yakin banget bahwa betul gitu ya. Tugas kita hanya berbuat baik, tugas kita menyampaikan dengan cara baik. Mereka menghujat atau tidak, jangan jangan libatkan kita ketika mereka menghujat. Yang aku takutkan penghujatan mereka tuh melibatkan kita gitu. Benar nggak Banjib? Sampai Sebenarnya kayak ada di satu ruangan sama mereka aja dengan mereka menghujat udah itu nggak boleh. tanpa kita menjelaskan atau membantah itu udah salah, itu satu. Kedua, ini bukan cuma yang di atas ya, tapi yang di bawah juga. Jadi kalau kalian meramaikan room-room kafir yang menghinakan Rasulullah dan menghinakan Al-Qur'an, Melanggar. mengolok-olok Al-Qur'an, itu efeknya domino. Domino maksudnya mungkin kalian cuma di situ cuma 15 menit, 20 menit. Mungkin kalian nggak mendengarkan atau mungkin kalian untuk ngetawain dan seterusnya. Tapi efeknya tuh besar. Viewer mereka semakin tinggi, makin banyak FYP, makin masuk ke handphone saudara kita yang mungkin imannya tipis, mungkin lagi diuji Allah, mungkin lagi ini itu, dan mereka mendengarkan, mereka tertarik, mereka murtad. Itu kalian kena juga loh. Nauzubillah min dzalik. Kalian menjadi asbab ada seorang muslim yang murtad gara-gara kalian ada di situ Kayaknya aku meramaikan. dengar suara perutnya Bang Jibril lagi lapar deh. Iya, muslim. Sampai kedengeran tuh. Udah mana ke skip, udah mana ke skip sahur lagi, ya kan? Ya udah lah ya. Subhanallah ya Allah, nggak udah lah ya. Nah itu tanda-tanda dia puasa guys. Terbukti kalau dia puasa, bunyi perutnya langsung kedengar gitu kan. Itu tanda lapar guys. Langsung panik dia. Enggak, tidur aja jam 1:30. Gue pikir ini sejam lagi gue pesen makanan. Ya Bangunnya Allah. 6:30. Udah ke skip sahur. Langsung subuh. Masya Allah. Semua ya gini teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak boleh terlalu memuji-muji manusia karena tidak ada pujian kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi memang teman-teman kita harus akui bahwa para apologet kita tuh memiliki perbedaan sikap dan juga metode gitu. Yang penting teman-teman muslim semua yang mensupport kita, doakan kami selalu agar kami tidak kameranya buram ya, agar kami ndak melampaui batas gitu loh. Agar saya tidak. Tadinya saya pikir saya mengikuti saya mengikuti ini nih Islam nih, padahal saya nggak ngikutin Islam, padahal saya sedang mengikuti hawa nafsu. Itu yang saya sendiri khawatirkan sampai detik ini. Detik ini teman-teman, saya masih belajar bagaimana cara memperbaiki cara diskusi supaya tidak cenderung eh, meng trigger mereka tuh menghujat Allah. Karena kita tuh akan diminta pertanggungjawaban nanti. Seseorang yang berdosa asbab orang lain tersebut akan bertanggung jawab. Nah, itu kenapa saya berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul mencoba bil hikmah gitu. Walaupun itu bukan karakter saya, teman-teman kalau tahu saya tuh orangnya tuh meledak-ledak gitu loh. Tapi apakah Ramadan ini tidak mampu mendidik saya? Berarti saya tidak menghargai Ramadan ini. Berarti saya tidak menganggap Ramadan ini adalah bulan yang seperti yang diimani umat Islam kebanyakan. Kalau saya gagal di Ramadan ini, belum tentu saya bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Ujian kali ini saya gagal, berarti ujian belum tentu saya naik kelas lagi. Jadi, waduh, masa di Ramadan ini saya tetap tetap agak keras gitu. Kayaknya saya tidak butuh untuk banyak menampilkan kitab suci teman-teman kita Kristen deh, tapi kecuali kita harus membuktikan.
lebih banyak tuh saya harus tampilkan Islam gitu. Walaupun pada akhirnya kalau komparasi itu wajib ya saya tampilkan ke mereka gitu. Allah bisawab sih Bang Jibril. Menurut Bang Jibril gimana? Aku nih lagi dalam masa kontemplasi Bang. Dimana aku tuh lagi merenungkan banyak hal sampai aku nangis kayak ya Allah apakah dakwahku ini sudah sesuai dengan Islam gitu. Kalau aku memang kan dari awal begitu nih. Aku nggak mau debat sama kafir-kafir yang memang narasinya sudah kelewatan. Maksudnya, ya udah Iya benar-benar. lebih bagus gue mundur, lebih bagus gue turun, lebih bagus daripada duduk di situ dan mendengarkan. Ya itu yang tadi saya bilang. Karena gini loh. Dan kita juga meledak-ledak boleh, meledak tapi energinya dikasih ke yang lebih bermanfaat. Daripada saya teriak-teriak, habis itu maki-maki ini apa segala macam. Karena gini loh. Nanti ada momen di mana coba dipikir deh sekali lagi. Jadi ada cerita, ini ada dari Loh, kok hilang suaranya? dia masuk Islam. Hmm. Suara siapa? Hilang barusan Suara siapa? suara Bang Jib. Suara Bang Jib hilang barusan. Oh, ada seorang sahabat masuk Islam, habis itu dia bertanya sama umat Muslim, di mana Nabi Muhammad itu di mana? Saya mau ketemu Nabi Muhammad, saya mau lihat Nabi Muhammad. Habis itu umat Muslim di saat itu bilang lo ngelece ya, lo ngeledek ya. Bukan, habis itu orang yang masuk Islam ini bilang, oh enggak, saya masuk Islam itu karena Muhammadnya, karena Nabi Muhammadnya. Saya yakin orang yang bisa menyelamatkan saya atau makhluk yang bisa menyelamatkan saya itu ya orang seperti Rasulullah ini. Habis itu umat muslimnya bilang Nabi Muhammad udah nggak ada. Nabi Muhammad udah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau kamu mau melihat Nabi Muhammad, lihat umatnya sekarang. Ya Allah. Nah, jadi saya cuma kadang-kadang nggak mau satu room sama orang kafir-kafir itu karena saya tahu saya bukannya sok-sok apa ya, tapi saya tahu emosi saya itu setipis tisu. Jadi saya nggak Iya mau ya. terpancing, saya nggak mau karena saya bisa ngelawan, saya lebih parah, saya lebih ini lebih itu. Nah, waktu saya terpancing itu, saya berpikir nanti kira-kira kalau Rasulullah ngelihat saya dia bangga apa kecewa ya? Ya Allah, Bang Nah, Jibril kok kayak gitu jadi sih? bukan sampai ya, saya nggak mau Rasulullah ngelihat kita lagi sekarang kayak gini ngomongin agama, kita yang katanya membela agama tapi kita nggak mencerminkan dia gitu loh. Kita nggak mencerminkan kita pengikutnya gitu loh. Dan orang-orang kafir di sana bilang, oh ini pengikutnya Nabi Muhammad, oh ini pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi Itu yang lebih aku bagus yang kayak gitu tuh tinggalin. jadi Karena gini Bang Aduh ya gini nih. Allah. Gini nih, jangan salahin kita nonton gajah naik sepeda, sementara kita yang datang ke sirkus itu. Ngapain lo datang ke sirkus? Kalau memang nggak suka apa yang lo tonton, keluar. Aduh, ini yang aku renungkan beberapa hari ini Bang Jib. Aku aku gini Bang Jib ya. Sebenarnya aku sudah 3 kali fase ini loh. Jadi fase ini tuh udah 3 kali menghampiri aku. Aku pikir kayak aku nggak ngerti, aku nggak tahu apakah ilham itu bisa ada pada diri aku atau enggak. Karena ilham itu hanya untuk orang-orang yang dipilih dan aku nggak terlalu pede lah bilang gitu. Cuman ketika aku fase diskusi ini tuh 3 kali fase begini datang. 3 kali fase-fase seperti ini tuh datang kayak Riva, kayak aku ngomong sama diriku sendiri, ini aku udah bener-bener sesuai dengan yang dimau Allah nggak sih gitu? Apakah jangan-jangan aku justru sebenarnya sedang bermain-main dalam kesalahan tanpa menyadari gitu kan? Aku yakin Allah itu kan kan Allah kita kan Tuhan Maha Penyayang. Firaun aja berkali-kali dikasih petunjuk. Iblis aja dikasih panjang masanya untuk bertobat. Walaupun Allah tahu sendiri kalau iblis itu tidak akan bertobat Oh, gitu. kalau itu saya berpikir karena Allah Maha Adil nih. Jadi Ya makanya sama dia tuh iblis aja kayak dia adil, gini. apalagi sama kita. Iya, Nah, makanya aku bilang begitu. Jadi kenapa? Aduh ya Allah, 2 hari ini aku agak rada-rada sedikit apa ya, agak rada sedikit keling-keling ya, agak sedikit buram lah. Maksudnya, ya Allah, apakah aku ini pantas dikatakan sebagai umatnya Rasulullah? Apakah betul aku telah memperlakukan mereka non-muslim itu seperti yang Rasulullah ajarkan gitu loh? Apa jangan-jangan aku yang zolim ke mereka? Ada yang benci sama Rasulullah tuh jangan-jangan gara-gara aku tuh gitu kan? Aku sempat pikir itu berapa kali tuh bang? 3 kali tuh pernah tuh sampai aku pernah mau berhenti itu udah 2 kali tahu bang. Mau berhenti berdebat itu 2 kali. Cuman gini, lagi-lagi kan. ada satu narasi gini Nuni.
eh, coba kita lihat, kita flip argumennya, kita putar argumennya. Nggak usah ke Rasulullah, nggak usah ke Rasulullah sekarang, tadi udah. Ini kebayang nggak? Jadi waktu kita mau tidur, Allah Subhanahu Wa Taala bilang, malaikat tolong sampein ke umatku, ke hambaku, sholat isya. Habis itu sholat witir, habis itu baru tidur. Begitu malaikat datang ngelihat kita udah terlalu capek, kita udah terlalu males, kita udah di atas tempat tidur, AC udah hidup, kita udah di bawah selimut. Habis itu malaikatnya naik lagi dan Allah bilang ya udah, isanya aja. Ya Allah. Dilihat lagi kita udah tertidur, udah ngantuk banget. Habis itu malaikatnya ngabarin lagi, udah nggak bisa. Ya udah, isya sama witir 1 rakaat aja. Dilihat lagi kita nggak bisa bangun, kita udah terlalu malam, udah terlalu ini. Begitu azan subuh, ya Allah bilang tolong itu bangunin ya. Dan kita nggak bisa, kita nggak mau, kita nggak denger karena kita udah enak banget tidur. Habis itu Allah bilang ya udah tunggu habis setelah azan, habis itu baru bangunin lagi. Tetap kita setelah azan pun nggak bangun lagi. Nah habis itu malaikat bilang sama Allah, ya Allah kenapa nggak marah aja sama dia? Habis itu Allah jawab, kalau aku marah sama dia punya siapa? Ya Allah, Manjib. Ini yang bikin aku tuh nyesek banget, tau nggak? Karena aku pikir, Dia ya punya Allah, siapa? dunia ini nggak ada tempat bergantung kecuali Allah gitu loh. Jadi itu kan aku sekarang tuh mencoba untuk ya Allah caranya aku hati-hati apa ya. Jadi kalau aku sadar aku nih gampang emosi ya. Aku tuh nggak bisa dengar mereka tuh menghujat depan aku. Aku sadar itu. Jadi cara aku untuk tidak emosi, aku nggak usah naikin penghujat. Udah. Kalau aku udah tahu dia penghujat, ya kayak tadi, aku naikin sekali untuk ambil pertanyaannya, habis itu turunin. Kalau dia masih bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Kalau enggak, ya udah turunin. Nggak perlu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman, insya Allah, aku nggak bisa berjanji. Karena manusia itu paling banyak berjanji dan sering mengingkari janji. Aku termasuk orang yang seperti itu. Aku nggak mau lagi berjanji bahwa, oh aku nggak akan naik ke puncak. Enggak. Karena aku manusia yang tetap banyak kekurangan teman-teman. Suatu saat aku akan ingkari perkataanku, tapi aku berusaha untuk tidak mengingkari perkataanku. Artinya gini, aku cuman mau berusaha menaikkan sekarang ini non-muslim yang betul-betul ingin bertanya ya. Dulu pernah kita lakukan ini di roomnya Lisa Dayak Mualaf Channel teman-teman, di mana kita butuh yang buka cam saja dan bahkan penghujat langsung kita turunin. Insya Allah nanti saya akan coba seperti itu. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa melawan penghujat dan dia bisa counter tanpa melampaui batas seperti Kores, misalkannya Kores itu konsisten dia, insya Allah dia konsisten. Dia hanya betul-betul menggunakan narasi-narasi yang betul-betul dasarnya ada. Dan mungkin orang seperti dia insya Allah sudah ada di makomnya lah, udah bisa. Tapi kayaknya kalau saya kayaknya walaupun saya bilang saya termasuk yang bisa menghadapi penghujat, tapi kayaknya udah nggak bisa deh saya menghadapi penghujat. Kenapa? Ya kita sebagai perempuan ini kan umur juga bertambah, teman-teman. Psikologi kita juga terganggu kalau kita lama-lama mendengarkan hujatan-hujatan seperti itu tuh tidak bagus gitu loh. Jadi insya Allah yang pertama ya belajar sabar juga, belajar tawakal juga. Semoga ya berupaya lah teman-teman. Ini mungkin aku nggak akan ada kayak diskusi-diskusi yang debat kusir itu saya nggak mau lah. Saya akan coba Ya untuk Uni perhatiin nggak, pernah nggak saya debat sama yang menista-menista gitu? Enggak, kalau aku Bang Jibril insya Allah selama ini paling kalau dia udah gregetan dia ganti akun ya kan, baru dia ganti suara tuh mulai Jibril, bukan Jibril lagi itu. Itu Tapi itu sih inner menyan child saya, inner child. itu itu menyan itu ya si menyan ya, mana akun menyan udah nggak ada. Assalamualaikum Malfi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alfi. Ya mungkin seperti Bang Jibril perlu ditiru ya, agak smooth. Apa bacanya smooth 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 Smooth. smooth Smooth, smooth smooth smooth, ya. Ya, menyang apa? Akun yang menyang apa? Mana sih menyala, akun menyala. menyala gitu ya. Menyala bangku ya kan. Nah, akun itu yang insya Allah yang
sudah tidak ada lagi sepertinya akun menyala itu. Jadi teman-teman, eh, semoga kami istiqomah lah. Jadi anak Umi. Jadi Kalau udah pakai gini suaranya, dia udah bukan lagi dia ini. Ini adalah dipenuhi dengan roh-roh kegelapan. Jangan ngobrol sama dia pada saat waktu itu. Kami yakin Uni bisa. Insya Allah sebenarnya manusia itu bisa. Hanya saja istiqomah yang sulit ya. Saya juga sedang belajar disiplin teman-teman. Ya walaupun belajar terus. Ya emang iya kan merubah kebiasaan kita, merubah karakter itu tidak gampang teman-teman ya. Justru makanya Allah tuh menyukai orang-orang muda yang yang beramal soleh Enggak, gitu. itu fotonya bungkus jas jus. Ya kemana akunnya udah gak ada kan? Udah Gak ada ini lagi. jadi anak Umi. Udah jadi anak Umi. Oh, aku anak Umi. Heeh. Ya, ya gitu guys, teman-teman. Buktinya Bang Jibril dengan diksi-diksi beliau jangan di take down, ya kan Bang? Paling sekali-sekali aja kalau udah mulai agak bagaimana gitu. Jadi juga lebih aman buat dakwah kita, akun kita juga aman dan psikologi aku juga lebih aman gitu dan juga ya itulah kita cerminkan Islam sebagaimana Rasul ajarkan karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya aku orang yang harus mempersiapkan pertemuanku dengan Allah kan. Setiap kita kan mempersiapkan diri pertemuan dengan Allah. Gimana kita mau bertemu sama Allah? Kita banyak bawa maksiat gitu kan. Nah, itu yang harus kita lunturkan di bumi Allah ini dulu. Masih Allah kasih kesempatan sampai nanti Allah panggil aku kembali kepada Allah gitu. Benar kan Bang Jib? Kita nggak tahu nih, bisa jadi aku lebih dulu dari Bang Jibril nih, ya kan? Nanti Bang Iya. Jibril bisa menceritakan kepada putra-putrinya dulu ada tante kalian namanya Uni Rifa. Beliau tuh awalnya cerewet, keras, orangnya tantruman, tapi sama Abi ya, Abi gembleng sedikit-sedikit, Abi kasih contoh. Nih Bang Jibril kayak ngomong sama anaknya kan. Iya kan nggak karena orang kayak Uni ini nggak bisa dikasih tahu guys, nggak bisa dikasih tahu Uni ini nggak bisa, mesti dicontohin. Jadi, jadi nanti Bang Jibril tuh bilang gini sama putra-putrinya. Jadi Abi punya saudari seperjuangan namanya dulu Uni Rifa nih, foto-fotonya masih ada beredar nih. Udah mulai hilang-hilang sedikit karena udah mulai pakai cadar gitu kan. Nah, ini tante kalian ini dulu Abi berusaha mendampingi beliau ketika berhadapan dengan kaum kufar. Abi contohkan cara bersabar, cara menyampaikan dengan benar-benar. Dulu kalau dia udah mulai keluar tanduknya, Abi bilang sabar, sabar, sabar gitu. Lama-lama Abi juga bosan. Akhirnya Abi udah tinggalin. Bodoh amat sekarang. Dah, lantak kau lah, ya kan? Lantak kau lah. Tapi justru ketika Abi tinggalin, Alisnya aja dikasih Tuhan dihapus, digambar lagi, apalagi gue. Jadi ketika Abi udah mulai tunjukin ke dia cara-cara bersabar yang baik, pas Abi udah bosen ngelihat dia masih aja kayak gitu-gitu aja, masih juga tantruman, akhirnya Abi tinggalkan ya. Abi serahkan kepada Allah semoga dia dituntun sama orang-orang yang lebih bersabar lagi. Beliin cadar aja, nanti mungkin dia sadar, ya kan? Mungkin dia sadar begitu ngeliat kamera, di kameranya ada mukanya dicadarin kan, oh iya gue view-nya Iya. begini, jadi nggak bisa teriak-teriak gitu. Nanti dia Lagi. cerita sama ininya, dia cerita sama anak-anaknya. Nah jadi Abi udah kesel banget tuh. Jadi Abi cara ngajarinnya gimana Abi? Udahlah Abi pesenin aja cadar, biar dia pakai cadar, lantak kau lah sekarang gitu kan. Terus Abi gimana? Insya Allah menjelang detik-detik kematiannya sekitar berapa bulan gak akan datang dia udah bercadar. Ini apa namanya, Alfi, itu nanti kalau udah saya ngomong kayak gitu berarti Alfi udah kayak Bang Zuma tuh, followernya udah 2 juta, ya kan Vi? Abi udah jadi syekh dia. Sampai meler dengan aku ya Allah. Gak tahu Bang, aku ingat mati aja beberapa hari ini. Ya Allah, aku ingat mati. Gak tahu ingat mati gitu. Gara-gara ini aku bilang aku baca buku ini nih. Aku tuh Jadi Nggak ada tahu. cerita nih. Ada cerita keren banget. Jadi waktu Rasulullah tanda tangan perjanjian sama kaum kafir di Mekah. Ini tahu nggak nih? yang perjanjian Hudaybiyah. Ah, Ya lanjut. Belum tahu ceritanya. Ali yang nulis perjanjiannya. Dan di perjanjian itu Ali bilang Muhammad Rasulullah. Habis itu si pagan-pagan ini bilang, oh nggak mau. Tulis saja Muhammad, jangan tulis Rasulullahnya. Karena kalau ada Rasulullahnya di situ berarti saya setuju dia Rasulullah.
Saya nggak setuju, hapus. Habis itu Tahu itu. Terus Ali kan nggak mau habis itu ngapus Ali tuh. Ali nggak mau ngapus. Ali nggak mau ngapus. Diambil. Habis itu Rasulullah ambil, tunjuk tulisan Rasulullahnya di mana? Rasulullah yang hapus. Begitu udah selesai keadaan itu, begitu selesai keadaan meeting itu, Rasulullah tanya sama Ali, kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngapus itu? Tahu nggak jawaban Ali gimana? Apa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, saya nggak bisa berhadapan dengan Allah sementara saya pernah menghapus Rasulullah, kalimat Rasulullah setelah namamu. Jadi adab itu nomor 1. Kalau Rasulullah yang hapus nggak ada masalah. Iya, ya Allah. Tapi saya nggak mau menjadi manusia yang menghapus kata Rasulullah di depan Nabi Muhammad. Jadi adab guys, adab. Adab itu di atas ilmu. Itu Ali dan Rasulullah menerima alasan itu. Berarti adab itu tinggi, adab itu bagus. Jadi Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu teman-teman memang adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan terkadang memang kita tuh boleh membalas setara. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar pembalasan kita itu setara? Kita diizinkan loh membalas. Aku kalau ditampar Bang Jibril, kalau aku nggak salah, aku boleh loh nampar balik. Masalahnya rasa tamparan aku ke dia itu sama nggak serasa tamparan aku? Belum tentu. Karena gini, Kalau aku biar Allah yang balas. Kalau aku yang balas cuma segitu, biar Allah yang balas. ya nah itu malah lebih jahat lagi sebenarnya kan, pengennya balasan lebih hebat kan. Cuman bukan Biar jahat dengan Allah cara yang baik. balas. Jahat dengan cara yang baik kan. Maksudnya gini, kalau misalkannya kayak aku ya, aku mikirnya gini ya. Kepada Allah bilang tuh boleh lo kalian membalas asalkan pembalasannya adil. Aku mikir gini. Pertama nih aku lagi emosi ditampar orang, aku balas. Pasti aku membalasnya dengan cara emosi yang berlebihan dong. Pasti aku lebih sakit tamparannya gitu kan. Nah, tuh sisa tamparan yang sakit tuh aku tanggung jawab dong, rugi dong gue. Gue yang ditampar tadi nggak sengaja disengajain orang disakitin, tiba-tiba gue yang harus bertanggung jawab dengan makanya Islam tuh gini. Ya udah kalau gitu lu maafin. Nah, sama kayak gini. Lu kalau mampu adil ya udah lu nikahin 2 atau 3. Tapi kalau nggak adil ya udah nikahin 1. Jadi ini banget Allah tuh kayak ke kita itu, hambaku tuh aku tahu kalian loh gitu loh. Allah tuh tahu banget siapa kita gitu loh. Ya udah sih kayak gini nih, kalau aku sama anak aku nih ya, aku tahu nih anak aku tuh nanti kamu demam makan es krim. Aku bilang, ya udah makan es krimnya udah makan. Tapi pada sakit tuh kan, ibu bilangin karena jadi kayak gitu. Ya silahkan kata Allah. Kalian mau nyoba dulu di situ. Kan saya sudah larang. Jangan kata Allah, jangan masih juga. Ya udah nikmati aja nanti. Nanti kalau udah dapat kesakitan, udah dapatnya, baru balik lagi ke Allah kan. Nanti di situ kan ngobrol lagi sama Allah. Ya Allah aku udah tahu ternyata nggak gini jahat. Ya Allah ternyata nggak boleh gini. Nah disitulah nanti kita tahu bahwa betapa Allah kita itu maha mengampuni. Bahkan hadisnya ada loh. Ketika Allah membisikkan kepada hamba-hambanya. Hambaku kalian pernah begini kan? Iya kata si hambanya. Bagaimana kalau aku ampuni? Lalu ditunjukkan lagi, hambaku kalian pernah begini kan? Ya, itu ada hadisnya tuh. Nah, itu yang bikin aku mewek Bombay juga. Aku berpikir gini, Tuhanku tuh Allah yang mensifati dirinya Ar-Rahmanur Rahim. Apa sih yang harus aku khawatirkan di dunia ini kan begitu ya? Kan gitu ya harusnya. Tapi stupidnya adalah aku ngomong gitu, sementara aku banyak khawatir gitu loh. Nah ini. Aku tuh ngomong, kan aku Tuhanku Allah. Nggak perlu khawatir lah. Bohong. Karena pada dasarnya kalau aku nggak khawatir, aku nggak perlu bersedih. Makanya umat Islam tuh nggak perlu bermuram durja atas apapun. Orang di Palestina tuh mereka lihat, mereka biarin aja lagi Afi. Mereka tuh nggak ada ceritanya tuh mereka tuh yang kayak khawatir berlebihan. Karena kalaupun mereka mati, apalagi sih yang mau dikhawatirkan? Toh kita nggak bisa lagi mundur untuk kita bisa memperbaiki apa yang akan datang, tapi kita nggak bisa mundur untuk menghapus apa yang pernah terjadi itu. Yang bisa menghapus itu hanya Allah. Maksudnya konsekuensinya ya, dosa dan pahala atas apa yang kita lakukan itu bisa dihapus oleh Allah, bukan kita. Ya, kita sebagai asbab, Allah yang menghapusnya. Jadi kayak aku bilang gini, percuma ya Allah kalau aku tuh banyak berpikir akan masa depan bla 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 segala macem, sementara Allah sudah tentukan sesuatu yang mungkin aku nggak tahu kalau itu udah indah. Ngapain aku berpikiran kotor? Sudah pastilah ketentuan bagi Allah, baik Bang Jibril, Alfi, aku. Allah sudah janjikan kok yang terbaik asal kalian berusaha. Lalu nggak mau usaha, lu nggak mau berusaha, lu nggak mau ngejar cita-cita, lu nggak mau ngejar apa yang Allah janjikan. Tiba-tiba lu berharap dapat sesuatu yang Allah janjikan, lu nggak ngejar gitu loh. Jadi kayak
sia-sia nggak sih kayak kita nih khawatir berlebihan, berharap berlebihan? Karena apa yang akan kita dapatkan itu hasil usaha kita. Udahlah, jangan banyak bicara, kerjakan aja. Bener nggak Bang Jip? Kan gitu ya. Makanya aku lang mikir kayak, wah aku ini termasuk munafik ya. Aku percaya Allah membalas sesuai dengan perbuatan, tapi aku nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Jadi aku bilang aku ini orang Islam lah. Aku dapat apa orang aku nggak ngelakuin apa-apa kok gitu loh. Jadi sampai sejauh itu kan aku mikir-mikir ya Allah, betapa nikmatnya menjadi umat Islam itu kita bisa ngobrol sama Allah gitu kan. Kadang apa namanya kontemplasi ya, istilah kontemplasi. Aku sering Bang, udah 3 kali itu terjadi sama aku tuh. Saat drop, ngedown. Makanya mungkin kayaknya gini ya, aku berpikir gini. Ada orang yang bilang begini nih. Bang Fitra, nanti kita sapa dulu ya. Lanjut sedikit. Mungkin Mas Jibril pernah nggak dengar, kalau Alfi pernah nggak dengar gini, teman-teman di sana ada ulama yang bilang begini, bisa jadi kalian itu, siapa yang ngasih tahu ya? Aku nggak tahu nih. Bisa jadi kalian itu dalam keadaan bersedih supaya Allah senang dengan kalian yang meminta kepada Allah. Jadi begini, kalian nggak mau dibikin sedih sama Allah karena dengan cara sedih kalian ingat sama Allah. Ya udah bahagia, ketika kalian bahagia ingat Allah biar kalian dibahagiakan terus gitu loh. Benar nggak Manjib? Ini otak aku aja ya. Itu sebenarnya dari semua nikmat yang kita punya sekarang, sebenarnya yang paling saya takut itu kalau dicabut nikmat iman. Nah, itu Jadi dia. kalau Na'udzubillah ada, nah itu nyambungnya nanti ke sedih. Jadi kalau sekarang kita bisa ngelihat nikmat iman itu begitu kita lepas sholat atau telat sholat atau ini kita ngerasa bersalah, itu nikmat tuh, itu nikmat. Kebayang nggak kalau sampai nanti nikmat sholat atau nikmat iman itu ditarik, sampai kita nggak ngerasa bersalah kalau kita nggak sholat? Itu sama aja, berarti kalau dari perspektifnya, kalau kita ganti perspektifnya, Allah itu nggak mau, gue nggak mau lo sholat. Gue tarik keinginan, lo untuk sholat. Jadi lo nggak usah sholat. Gue nggak mau denger lo sholat. Gue nggak mau denger doa lo. Ya Allah, itu sama kayak jangan menyangka orang yang tidak mau membaca Al-Quran itu dia yang tidak mau membaca Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran yang tidak mau dibaca sama dia gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah bentuk ditariknya nikmat gitu kan, ditariknya nikmat iman. Dan itu yang sebenarnya kita harus khawatirkan daripada kalau masih di nikmat harta ya ditarik, masih ada nanti harta akhirat yang akan didapatkan. Tapi kebayang nggak kalau udah nikmat iman itu baik dunia akhirat udah clear, udah lu end, udah nggak bisa lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi itu yang aku bilang tuh kayak gini ya. Itu sama kayak ini Uni, sama kayak yang di Uni buka deh ayat Al-Qurannya. Ini fact banget. Ini menurut aku ini fakta banget sih. Ini keren banget sih. Itu ada di At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 28. Coba Uni baca 2 kalimat pertamanya. 2 kalimat pertamanya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Nah, jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang menyebutnya Allah, Allah Allah itu nggak ngasih nama benernya disebut sama orang-orang yang najis ini. Yes, aku pernah kepikiran dulu, bahkan aku bilang gini. Jadi kalau si CP, kalau si CP, si ini situ, jangankan berdoa, sholat, nikmat tahu Allah, nyebut namanya dengan benar aja nggak bisa mereka. Iya subhanallah, itu aku lama ngemikirin juga. Kataku dalam hati, keren banget ya kataku. Bahkan Allah nggak ngizinin namanya dikeluarkan sama lisan mereka gitu loh. Mereka cuma bilangnya Allah. Bahkan ketika mereka pun masih mu'alaf Bang Jib, mereka tuh kan berusaha sekuat mungkin loh untuk menyebut nama Allah dengan benar loh. Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah. Kataku ya Allah, begitu mulianya asma Allah sampai tidak diizinkan keluar dari pemakan B2 itu gitu. Jadi nanti di akhir masa, di akhir zaman, dihisap di hari hisapnya, Allah bisa bilang, kau nyebut nama gue aja gak bisa. Lo seumur hidup lo gak pernah nyebut nama gue. Sama nanti kan di yaumil hisab di azab kubur tuh ketika malaikat bertanya kepada mereka kan, man rabbuka, mereka gak bisa sebut dengan sempurna kan, karena mereka gak terbiasa. Iya gak sih? Mereka gak terbiasa gitu loh.
Ya Allah, keren banget Islam itu, serius. Masya Allah. Aku kalau udah kayak gini-gini tuh ya teman-teman ya, emang aku tuh gampang bercucuran air mata karena ini namanya sedang dalam keadaan fase di mana tuh fase lagi, aduh ya Allah, apa sih yang aku cari di dunia ini gitu loh. Apa sih yang mau dikejar di dunia ini gitu loh. Nggak perlu dikejar kalau sesuatu itu sudah Allah takdirkan ke kita. Maksudnya kayak gini, kalaupun kalian mengejar cita-cita gitu kan, kayaknya nggak perlu dikejar deh. Udah jalanin aja. Kalian nggak terlalu lelah gitu kan. Proses waktu tetap berjalan gitu. Kayak aku nih bang, aku kan mau skripsi nih bentar lagi nih. Aku agak depresi juga mau skripsi terus kemana nanti bla bla segala macam gitu kan. Tidak mau memikirkan lebih lanjut, kenapa nggak berusaha aja dari sekarang, usaha apa yang mau dibuka atau kan biasa tuh bang kayak. Karena dia berpikir begini, kenapa sih harus banyak merepotkan diri dengan membuang energi untuk hal yang belum tentu terjadi? Kayak planning itu boleh kita ada, tapi tetap Allah tentukan. Jadi kayak eh inilah fase-fase saat aku tuh kayak selalu memikirkan, ya Allah, aku ini udah ngelakuin yang terbaik belum sih? Aku nggak tahu nih, nanti pas aku bangun tidur ternyata aku nggak bangun lagi gitu kan. Aku nggak tahu apakah nanti aku pergi Allah akan cabut nyawa aku di mana gitu. Maunya aku tuh akhir masa aku tuh pada saat aku udah sudah bertaubat. Bertaubat dalam arti itu kan menyesal termasuk bagian taubat, teman-teman. Penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan itu termasuk bagian taubat, by the way. Itu dipahami. Jadi ketika kita sedang menyadari bahwa wah yang gue lakuin ini benar atau belum, itu termasuk penyesalan, termasuk pertaubatan insya Allah. Jadi kalau kita meninggal sebelumnya kita sudah bertaubat dan Allah sudah ampuni kita karena Allah tahu isi hati kita gitu kan. Terus ternyata kita perbaiki dengan amalan soleh, wah itu udah keberuntungan besar tuh. Insya Allah. Insya Allah. Ini ada akun nih bang yang udah masuk, kita sapa dulu. Mungkin ada di antaranya yang non muslim nih. Saya sapa yang paling bawah dulu. Di sini ada akun Fitrah HSB. Halo Fitrah. Muslim non muslim? Halo Fitrah. Halo. Oke, kita turunin dulu. Dance, muslim non muslim. Surah At-Taubah Muslim. ayat ayat 28. 28. 28. Ya, Bang Dance dari tadi ada pengen naik ke atas, ada yang mau disampaikan? Oh enggak, cuma mau nyimak aja. Oke, saya turunkan ya Bangku. Ya mungkin Bang Jibril ada lagi Ya. sih yang mau disampaikan. Bang Jibril, mudah-mudahan Ramadan ini tuh kita betul-betul banyak menyampaikan Al-Quran. Karena nih aku baca dalam mana tadi? Oh iya, aku tadi baca tafsir Al-Qurtubi by the way. Ini lagi aku buka nih. Ada satu Nih, cerita yang populer tapi mungkin aku buka. nggak banyak yang tahu. Ada cerita yang ini banyak yang tahu tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu. Jadi di salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir bulan puasa, Rasulullah menangis. Mhm. Di malam ini Rasulullah menangis satu malam sampai tiba-tiba Jibril turun dan mempertanyakan, ya Rasul kenapa? Kenapa sampai kayak gini? Rasulullah bilang, umatku akan ada di barisan paling belakang di antara umat-umat Nabi lain. Nabi Bentar Adam. bang, nih bang, ada yang kritisin diksi abang nih. Konstantin, populer tapi banyak nggak tahu gini, brother. Populer itu di kalangan ulama. Ya, lanjut bang Jip. Umatku akan ada di belakang umat-umat lain dari segi ibadah. Umatnya Nabi Adam umurnya ratusan tahun, mereka ibadah ratusan tahun. Umat-umat sebelum ini umurnya panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang. Sementara umatku hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ibadahnya akan terbelakang. Di malam yang sama Jibril turun juga dan dia kasih tahu, Allah ngasih tahu bahwa berhenti nangis ya Rasulullah, karena di malam hari kamu menangisi umatmu ini, ibadah mereka akan dikalikan 1000 bulan. Jadi siapapun yang beribadah di malam ganjil di 10 hari terakhir, itu dikalikan 1000 bulan. Jadi itu manfaatnya untuk kita. Jadi guys, malam ganjil 10 malam terakhir ibadah itu akan
akan dikalikan 1000 bulan untuk kita ngejar ibadah kita dengan umat-umat lain. Lailatul Qadar, yes, betul. Masya Allah, ada yang tahu. Ya, itulah Bang Jip. Ya Masya Allah, mudah-mudahan entahlah, aku serahkan semuanya kepada Allah, apapun yang ditakdirkan terhadap aku. Teman-teman perbaiki diri kita, teman-teman, di bulan Ramadan ini. Tentu apa yang Allah takdirkan kita itu adalah yang terbaik, begitu. Ya mungkin begitu aja teman-teman. Mungkin insya Allah sampai Lebaran besok. Aku nggak tahu, aku nggak mau janji. Cuman mungkin ini terakhir aku live untuk di Ramadan, karena sampai Lebaran insya Allah aku mau stop dulu dari tanggal sekarang nih, tanggal 25 ya. Karena ada hal yang Tuh, stop live sendiri apa stop live di room lain juga apa? nggak tahu, mungkin kalau naik ke rumah orang untuk promosi minyak kemiri mungkin iya mungkin. No. Ya harus ini dulu sampai nanti waktu yang tidak tahu. Intinya aku mau ini dulu, mau rehat Enggak, ini dulu. neraka jahanam mau naik, coba naikin. Nih, Neraka jahanam mau naik. Mana? nih. Mungkin hari ini deh, hari ini nggak ada. Hari ini mungkin aku hari ini ya, mungkin nanti malam masih bisa live sendiri. Mungkin nanti malam bisa live sendiri. Nggak tahu masih live apa enggak. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu nanti malam masih live atau enggak. Karena mudah-mudahan nanti malam aku masih bisa live atau enggak. Cuman mulai besok insya Allah aku mau ini dulu. Teman-teman jangan pisahan minyak kemiri dulu sekarang, karena kalau Mhm. Halo, Assalamualaikum. Muslim non Muslim? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. non Muslim. Aku Muslim Kak, mau nanya sama Kak Jibril bentar aja boleh nggak Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Iya. Waduh, Iya, ada Uni cuma masa nanya saya bentar aja sih sebelum close. Saya ngefans sama Kak Jibril, mau nanya soalnya. Waduh. Siap. Iya. Gimana Bang? Kak Jibril mau nanya aja. Ada beberapa problem yang saya hadapin, terutama ngadepin yang di komal-komal tertentu untuk ateis dan agnostik. Jawaban terbaik untuk standar moral itu apa ya Kak? Kalau menurut Islam itu aja. Makasih Kak. Oke, standar moral kalau kita dalam beragama itu yang kadang-kadang mereka double standard. Mereka nggak menerima agama, tapi mereka ambil standar moralnya. Iya itu. Karena kalau ditanya mereka boleh nggak membiarkan anak mereka menjual diri, mereka nggak akan terima. Nah, dasarnya itu apa? Dasar mereka melarang orang tua dan anak perempuan mereka untuk jual diri itu apa? Dasarnya nggak ada. Nah, tapi ada satu narasi Bang. Ada satu narasi yang saya sampai sekarang belum ketemu lagi sih sama yang ateis. Tapi ada satu narasi yang cukup panjang sebenarnya. Tapi kalau Abang mau dengerin. Boleh Bang. Boleh. Siap. Jadi kalau tiba-tiba nih kita berpikir aja ya, ada dua anak kembar di dalam perut. Yang satu bilang, yang satu beriman, yang satu bilang, gimana kalau ada hidup setelah kita dilahirkan? Yang satu lagi bilang, enggak, mana ada, nggak ada hidup setelah melahirkan tuh nggak ada hidup. Yang satu bilang, iya, gimana kalau ada? Yang satu bilang, enggak ada, apaan sih? Hidup tuh di sini. Habis itu yang satu bilang, iya, gimana kalau nanti begitu kita melahirkan, kita dilahirkan, begitu hidup ini selesai, kita bisa jalan, kita bisa makan pakai tangan kita bisa makan pakai mulut kita bisa ngelihat, kita bisa bernafas. Gimana kalau hidup setelah ini tuh kayak gitu? Yang satu bilang nggak percaya. Enggak, secara scientific, hidup setelah dilahirkan tuh nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada orang yang pernah ada hidup di setelah melahirkan ini, kenapa kita nggak pernah ngelihat orang balik? Kenapa setelah melahirkan orang itu nggak pernah balik ke dunia ini? Oke, logiknya gitu ya, iya. Habis itu kalau memang ada kehidupan setelah ini
Tali pusat, kita makan sekarang pakai tali pusat, kita minum sekarang pakai tali pusat. Scientific, secara bisa dibuktikan secara rasional, ini hidup kita semua dari tali pusat. Oke, nangkep. Nah, gimana kalau kita setelah dilahirkan ini kita ketemu ibu kita? Habis itu yang satu lo bilang, ibu. Apaan itu ibu? Nggak ada yang namanya ibu itu nggak ada, dan yang namanya hidup setelah dilahirkan itu nggak ada. Nah sekarang kita diskusi dua bayi kembar ini, itu sama aja kayak yang kita obrolin sama kaum yang nggak percaya sama Tuhan. Oke. Karena history will repeat itself, Bang. Sejarah akan selalu berulang. Dulu waktu di perut kita nggak di perut bunda kita nggak percaya soal hidup ini. Nanti juga kayak gitu. Oh iya. Dulu kita berpikir tali pusat itu segala-galanya. Begitu kita pindah dunia, yang paling pertama diputus itu. Nanti juga begitu. Begitu kita mati, yang pertama diputus apa? Yang pertama diputus itu hal yang paling sekarang kita pikir penting. Duit, karir, orang tua, temen, ini, itu. Itu yang pertama diputus. Ternyata yang paling penting apa? Iman sama Tuhan yang gak bisa dilihat ini. Yang pencipta langit bumi beserta isinya. Kenapa, Bang? Karena iman itu pisahkan antara iman dan tahu. Detik kita melihat Tuhan, iman itu gak ada nilainya, Bang. Detik kita melihat, ingat ya omongan saya, detik kita melihat Tuhan, hilang nilai iman. Gak ada nilainya lagi. Ya Bang ya? Ya siap Bang. Teman-teman, Masya Allah. Yaitu aku mau ini dulu, mau rehat sebentar, rehat sejedak ya. Rehat sejedaknya itu insya Allah nanti malam nggak tahu deh, nanti malam mungkin masih bisa lah. Mau ini aja sih, mau lebih fokus terakhir Ramadan ya, ini terakhir Ramadan guys. Sebenarnya baik sih kalau kita tuh buka live, karena dengan live ini kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Islam, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad. Justru pada saat membuka live ini, kadang-kadang aku diingatkan nih kayak Bang Jibril bicara, aku jadi ingat. Cuman kadang-kadang aku tuh nggak bisa nggak bisa menahan diri, gampang nangisan gitu loh. Karena tuh ini bentar lagi nih Ramadan, apalagi Ramadan ini termasuk Ramadan yang berbeda buat aku sendiri gitu kan. Tahu sendiri kan Bang Jib, ya kalau Bang Jib ya Ramadan tahun kemarin sama aja dengan tahun sekarang gitu kan. Kalau aku kan beda Bang Jib kan. Ini agak sedikit agak gimana Ya gitu, mungkin agak Ramadan melankolis tahun gitu. mudah-mudahan Ramadan tahun depan ada nggak sendiri ya kan. Oke, Amin, izin amin. undur diri. Ini jam 3.52. Saya mesti ada Amin, 2 ya Allah. conference lagi. Habis itu pesen bukaan. Habis itu ngelebok. Siap. Ya enggak? Ngelebok ya, aku juga. Maha benar Ya itu Allah dengan teman-teman, segala Maha firman-Nya. benar Allah dengan Assalamualaikum. segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teman-teman ya. Doakan aku ya, habis Ramadan ini akhlaknya lebih baik lagi dan maju lagi berdialektika dengan cara yang jauh lebih baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, sehingga Ramadan ini tuh Ramadan yang membuat aku berhasil untuk terdidik dalam perintah-perintah Allah tuh kayak diskusinya lebih edukasinya lebih full, kemudian lebih apa ya, lebih bil hikmah gitu, dan lebih ke betul-betul seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini nanti malam nggak tahu deh ya, nggak tahu apa nanti malam aku masih buka. Mungkin kalau aku gabut aku buka dulu sebentar, tapi untuk beberapa waktu sampai ini aku izin ke teman-teman untuk istirahat sebentar sampai lebaran ya. Berapa hari lagi tuh lebaran tuh? Berapa lagi hari lebaran? Kalau dulu waktu kecil pengen cepet-cepet lebaran ya. Berapa hari lagi, Vi? Seminggu kurang. Nah, kalau sekarang tuh rasanya kalau sudah dewasa tuh kita nggak mau cepet-cepet lebaran. Kebalik ya. Dulu waktu kecil tuh pengen banget cepet-cepet lebaran karena mau pakai baju lebaran. Kalau sekarang tuh ya Allah, kayak lebaran sebentar lagi tuh kayak Ramadan tuh ninggalin kita gitu. Aduh.
Apa iya masih ketemu di Ramadan tahun depan gitu? Apa masih bisa begitu menikmati bulan penuh hikmah begitu kan? Tuh kayak ini aku tuh malas lagi jadi live-live gini tuh nanti nangis-nangis lagi karena tuh Ramadan ini tuh luar biasa gitu loh. Setiap kita bertambah umur, bertambah usia, bertambah ilmu, pasti Allah akan hadirkan selalu ujian-ujian hebat, teman-teman. Maka jadikan setiap Ramadan itu tanda-tanda kita tuh eh, berhasil gitu. Menjadikan Ramadan ini sebagai bulan mendidik kita gitu. Itu sih yang aku mau ya. Jadi aku mau di sisa-sisa Ramadan ini baik kalian, baik saya, baik siapapun untuk betul-betul bisa melewati Ramadan ini dengan tidak sia-sia ya. Perbanyak ya sama-sama perbanyak. Aku lagi nggak puasa emang Mbak Dewi. Ya, insya Allah after Lebaran, insya Allah I am coming back ya. Aku belum bisa produksi minyak kemiri dulu teman-teman. Insya Allah nanti aku kembali lagi hadir dengan produk aku. Aku jadi produk resellernya SR12 juga teman-teman ya. Aku juga jual produk aku sendiri yaitu minyak kemiri. Tetap harus berjalan terus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tetap kita harus berjalan terus bahwa kita adalah umat yang diizinkan oleh Allah menikmati iman yang tidak diberikan kepada orang lain yang ingkar kepada Allah. Kalau aku nggak live nanti malam, aku mengucapkan kalau nggak live nanti malam ya, tapi nggak tahu deh. Kayaknya nanti malam aku mau ini juga lah mau minal izin wal faizin dulu sama netizen-netizen yang tempatnya Bang Zuma atau di mana gitu. Minal aidin wal faizin buat teman-teman yang kalau nanti malam aku nggak live ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seandainya ada perkataan-perkataan aku yang teman-teman tersakiti karenanya, aku nggak tahu kalau kalian muslim, aku meminta maaf kepada kalian semua keikhlasannya gitu ya. Kepada Allah aku memohon ampun. Semoga Allah perbaiki kita semua terus ya. Sebagaimana Allah mampu memperbaiki hamba-hambanya ketika dibangkitkan kelak. Dan teman-teman juga seandainya jangan percaya sama kata-kata aku. Diselidiki lagi apa yang aku ucapkan ini benar atau tidak. Dan kembali lagi ya semoga Allah itu saja. Allah rahmati kita karena Allah mampu merahmati kita. Ini ada apa namanya? Kok Alu malah ikuti nih? Siapa namanya? Ada Egi nih. Mau naik malahan nih. Non muslim lagi. Padahal aku udah mau ini nih. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Mungkin Egi mau tanya apa gitu. Halo Egi. Assalamualaikum. Muslim non muslim? Non muslim ya? Muslim. Muslim. Iya. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Aku turunin ya. Alfia dia mau disampaikan, Dek. Ada, udah lengkap semua tadi itu nih. Ya. Tapi mohon maaf lahir dan batin juga. Dan Ya, Alfi, gimana semoga Messi ya? sukses Ada dipantau-pantau? Jarang. belum ada, badan lagi ngedrop nih. Ya. Di rumah siapa sekarang? Alfi jarang nih rumah lagi. Tuh Mak Cia. Oh, Mak Cia masih. di Jakarta. Masih lama itu nanti bukanya. Dengarnya April itu. Oh, lama banget ya April. Maret, April bulan depan. Jadi Alfi itu sama seperti ini kita insya Allah proses yang kita lalui ini insya Allah menjadi saksi kepada kesabaran Alfi sama Uni nanti. Kalau kita Amin. nggak ada proses begini kita nggak sabar namanya Dek. Paham kan maksud Uni kan Dek? Apa yang Paham. Alfi alami itu sama persis seperti yang Uni alami artinya. Kalau kita tidak menghadapi situasi yang menjadi asbab bersabar, maka kita tidak bisa dikatakan bersabar. Bersabar itu kan ketika kita sudah ada di suatu masalah itu yang kita harus tenang kan. Pada di saat itu kita harusnya tuh udah tantrum ya kan. Ya enggak sih? Bawa santai aja udah, bawa happy. Jangan dianggap beban. Nah itu dia insya Allah lah. Yang penting Alfi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nanti kalau ada apa-apa kita komunikasi. Ini lagi kemarin mau telepon Alfi tapi Uni pikir janganlah nanti malah kita berprasangka-prasangka yang tidak-tidak. Lebih baik kita jalani aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti baru komunikasi sama Uni lagi gitu. Oke?
Alfi pikir Uni mau nelpon tuh, ini Dek Alfi THR gitu kan. Dia mau ngejar THR nih, makanya dia mau ngejar THR dulu ya ke keluarga-keluarga nih, mau apa? Mau datang-datang dulu ke keluarga-keluarga nih. Jadi makanya nggak debat-debat dulu gitu ya. Enggak lah. Enggak, saya memang mau coba untuk ini teman-teman ya, karena kekhawatiran saya adalah saya apa ya, tidak konsisten dengan ini ada Bang Islam Fine, tidak konsisten dengan keinginan hati yang ingin memperbaiki diri setiap hari gitu ya. Dan semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa saya tentunya. Ya baiklah teman-teman, itu saja. Mungkin kalau saya tidak live nanti malam, maka saya meminta maaf kepada teman-teman semua atas salah-salah dan khilaf saya. Insya Allah semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini. Dan minal aidin wal faizin, selamat nanti kalau kita sampai di fase lebaran ya. Selamat menjalankan ibadah selamat menjalankan khilaf kok tiap hari. Selamat Lex saja. merayakan. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga di Idul Fitri ini teman-teman menjadi orang yang mampu menyambung silaturahim. Jangan pernah memutus silaturahim karena itu menjadi asbab kefasikan. Jangan benci siapapun teman-teman, jangan benci siapapun. Kalau ada orang yang membenci kalian, biarkan itu urusan mereka. Hilangkan kebencian di hati, walaupun kepada orang yang mungkin pernah menyakiti, hilangkan itu, minta ampun kepada Allah. Mungkin kalian pernah menyakiti orang lain juga sehingga akhirnya kalian tersakiti. Kembalikan kepada diri sendiri ketika ada kesulitan atau keburukan yang menimpa kita. Bisa jadi kita sudah pernah menjadi asbab keburukan kepada orang lain, sehingga pada akhirnya tidak ada kesempatan lidah kita menyalahkan Allah atas segala sesuatu yang kita anggap buruk. Dan bisa jadi keburukan yang kita alami itu adalah awal dari kebaikan yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Karena kita tidak maha tahu, maka tentu yang maha tahu adalah Allah. Tugas kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap keburukan yang kita hadapi hari ini adalah kebaikan dan bentuk sayang dari Allah. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menganiaya hambanya, karena Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang mendahulukan rahman dan rahimnya daripada murkanya. Kalau Allah mendahulukan murkanya, tentu sudah lama Allah habisi saya karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Tetapi perhatikanlah wahai saudaraku, Allah masih mengutus kepada saya orang-orang baik, orang-orang soleh untuk menasihati. Bahkan Allah mengizinkan saya untuk masih hidup, bernafas, memperbaiki, bertaubat. Itu tanda bahwa Allah masih mencintai saya dan Allah sangat mencintai saya. Tidak ada lagi bisa kata-kata apapun pembuktian. Kalau saya bersaksi bahwa Allah mencintai saya, itu saya tidak bisa lagi berkata-kata. 37 tahun usia, Allah tidak pernah izinkan saya tinggal di tempat yang tidak layak, kelaparan 3 hari, kecuali saya sendiri yang memilihnya. Allah tetapkan, Allah cukupkan hamba-hambanya, terkadang hambanya yang tidak mau mengambil. Allah izinkan hambanya mendapatkan kelebihan, mendapatkan apa yang dia upayakan. Terkadang manusianya yang tidak mau. Kenapa saya harus khawatir dengan sisa hidup saya yang tidak tahu berapa tahun lagi? Bisa jadi 2, bisa jadi sebulan, bisa jadi seminggu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Selama 37 tahun Allah sudah berikan rahmat kasih sayangnya ke saya. Kenapa khawatir akan sisa hidup yang akan datang? Angan-angan, keinginan dan cita-cita bisa jadi bisikan setan untuk supaya kita mengingkari Allah. Hari ini kita menganggap bahwa saya pengen begini, kayaknya enak, kayaknya itu, kayaknya, sepertinya. Padahal ketika sudah ada di terrealisasi keinginan itu, belum tentu nikmat. Banyak orang yang seperti itu. Contoh pernikahan. Banyak orang yang menikah, saya menikah dengan si A, kayak cinta banget di awal, akhirnya bercerai juga. Inilah bukti bahwa lisan manusia itu paling banyak mengingkari rahmat dari Allah. Saya bicara seperti ini bukan menasehati teman-teman saja, tetapi juga menasehati diri sendiri, karena saya lebih prioritaskan diri saya sendiri. Jadi kalau ada nasihat-nasihat yang seperti ini, saya tekankan teman-teman bahwa sejatinya saya sedang menasehati manusia, wanita bercadar yang ada di hadapan saya. Jadi saya sedang menasehati Munirifa. Kalau teman-teman merasa ternasehati, ya selesai, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau Alfi merasa ternasehati, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, tugas saya menasehati siapa? Wanita yang saya lihat di hadapan saya yang menggunakan cadar dengan sejuta kesalahannya, dengan sejuta kekurangannya, dan hanya sedikit saja mungkin kebaikan yang ada pada dirinya, itu pun karena izin Allah. Saya lebih menasehati wanita tersebut. Supaya apa? Agar lebih disiplin,
agar lebih bersabar, agar lebih tawakal, agar lebih kuat, agar lebih tawadhu, agar lebih mengasihi diri sendiri, agar lebih punya prinsip, agar lebih istiqomah. Itu yang apa namanya yang sedang saya upayakan. Dan mungkin teman-teman pas menonton ini ya ikut-ikutan ternasehati. Artinya ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ini Pak Kripto naik lagi. Ini mau tutup Pak? Nggak jadi tutup kita. Kita nggak jadi tutup deh. Selamat siang, Siang Diva. Pak Kripto. Iya Pak Kripto. Sorry Pak. Ya Pak Kripto, Begini, mohon maaf ya nanti ya, mungkin insya Allah tuh hari itu ini kalau saya seperti live terakhir sebelum menjelang Lebaran ya. Saya mau ya, fokus di akhir Lebaran ini dulu untuk beribadah ya. Bukan hanya beribadah sih, lebih fokus kayak kontemplasi gitu ya, lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Karena saya mau menjelang Lebaran ini gitu ya. Mungkin Pak Kripto waktu naik ke komal saya mungkin ada tersakiti hatinya, salah lisan saya mungkin saya minta maaf. Semoga enggak, Pak enggak. Kripto sehat selalu. Ya, apa yang mau Ya, ditanyakan yang sama-sama. disampaikan? Begini, enggak wanita, enggak pria ya. Kalau di dalam Muslim tuh pikirannya atau apa tujuan hidupnya itu adalah surga, ya kan? Jannah. Di surga itu katanya definisinya tempat yang penuh kenikmatan. Ya, saya berpikir, saya merenung. Nikmat itu adalah bertemunya objek yang diinginkan dengan keinginan, kan? Begitu kan? Desire kalau sudah terpenuhi, fulfill, ya, kan ada kepuasan namanya, ya kan? Fulfillment. Ya, kepuasan itu suatu kebahagiaan, kan? Suatu sukacita. Kita mau sekolah, ya, mengejar S3. Kalau belum sampai kan kita menderita. Ya kan, kita pengen makan enak tetapi belum beli, kita lapar, itu kan menderita. Jadi menurut saya ya selama mengenai kerohanian ya, manusia hidup bukan untuk mencari kenikmatan baik di surga maupun di atas bumi. Kalau kenikmatan itu hanya bukan tujuan pokok, tetapi ya suatu kita kalau jalan ya itu kan ada pemandangan ya, ada istirahat ya, belum sampai ke tujuan. Tujuan hidup itu adalah knowledge ya, to know, ya kan? Kalau knowledge itu kita kan di dalam Kristen tuh ya, hidup kekal adalah mengenal, bukan menyembah, bukan memuaskan, ya, bukan bertemu dengan Tuhan, tapi mengenal, ya kan? Jadi ini mirip-mirip dengan Buddhisme. Jadi Buddhisme itu adalah to know, to achievement, Pak, aku suatu mau tutup, pencerahan Pak. knowledge. Aku Jadi mau tutup ya, gimana Pak. tuh? Jadi Udah ya gini, ini di Islam buat itu buat gini. ini deh, buat Enggak, saya sampaikan Yuni aja ya, deh. itu sumber Udah ya saya ada apa? sampaikan. Suatu masukan Ya, aja lah, masukan ya. enggak, kalau saya gini aja. Tidak ada satupun makhluk yang tahu tentang dirinya. Yang tahu tentang makhluk adalah Tuhan. Yang tahu tentang makhluk adalah Allah. Maka ketika Allah menjanjikan sesuatu, maka Allah menjanjikan dengan pengetahuannya. Dan kalau manusia bilang, oh saya nggak mau, nggak ini, nggak mau itu, aduh bullshit ya. Yang namanya manusia itu memiliki keinginan. Itu saja. Tapi masalahnya keinginan orang-orang soleh dengan keinginan orang-orang ingkar itu berbeda. Kalau orang-orang ingkar, kecenderungan keinginannya itu adalah keinginan-keinginan yang buruk, sementara orang soleh keinginan-keinginan yang baik menurut Tuhan. Jadi kami tidak mau menceritakan sesuatu yang tidak Allah ajarkan. Yang lebih tahu tentang manusia tentu adalah penciptanya. Allah menjanjikan sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah. Maka kalau Allah menjanjikan kenikmatan, karena Allah tahu memang manusia itu memang menginginkan kenikmatan. Kalau tidak mau menginginkan kenikmatan, saya nggak tahu Pak. Saya tidak tahu ada manusia yang tidak menginginkan kenikmatan, kecuali dia tidak normal ya. Jadi tidak usah panjang kali lebar, karena saya tidak mau bernarasi sesuatu yang tidak Allah ajarkan ke saya. Intinya Allah menjanjikan, karena Allah tahu siapa ciptaannya. Allah menjanjikan apapun, itu adalah kehendak dan urusan Allah. Kalau apakah saya nanti motivasinya mati buat apa, itu kembali ke diri masing-masing. Apa tujuan Unirifa? Tujuan Unirifa, kalau saya boleh bicara sekarang apa tujuan hidup saya cuma ingin hidup agar menjauhi dosa. Nggak ribet-ribet. Kenapa?
diizinkan beramal soleh itu bonus. Tapi keinginan yang terkuat adalah menjauhi diri dari dosa. Itu keinginan terkuat. Kenapa? Itu yang saya takutkan. Keinginan itu. Tapi melakukan amalan soleh itu bonus. Itu rahmat. Kalau Allah izinkan saya sudah menjauhi dosa dan Allah izinkan saya beramal soleh, ini ibarat kata kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer dulu. Saya sedang berupaya, Allah izinkan saya untuk menjauhi diri dari dosa. Sesimpel itu. Apakah surga itu urusan belakangan? Surga neraka itu konsekuensi. Mau saya berharap surga atau enggak, tetap akan diberi. Jadi enggak perlu, Pak. Sama kayak gini nih. Rifa, kamu pengen lulus. Aduh bodoh, lulus gak lulus. Sekarang saya mau selesaikan skripsi dulu. Gitu ya. Saya nggak usah banyak cerita, nggak banyak cincong. Pokoknya saya selesai aja skripsi dulu. Nanti kalau skripsi sudah selesai, urusannya lulus atau enggak, itu bukan urusan saya lagi. Bukan urusan saya lagi. Itu konsekuensi. Tapi kalau seandainya apakah dosa kalau kita mengharapkan surga? Ya nggak dosa. Allah yang menjanjikan kok, kenapa dosa mengharapkan surga? Ya gitu Pak, saya tuh skala prioritas dulu deh. Saya berharap, saya diizinkan oleh Allah 16.10 ini sampai saya mati. Saya cuman mau diizinkan untuk tidak bermaksiat. Clear. Kalau dimudahkan beramal soleh itu bonus. Itu bonus. That's my point. Oke Pak Kripto ya. Kita bicara psikologi, bicara motivasi, itu berbeda-beda setiap orang. Ya, kembali lagi teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi, doa kafaratul majelis Alfi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke. Dede, Bang mana sapo di rumah? Masih main? Masih main? Dari sana udah nih. Game lagi lah Ban. Saya Ban. Yalah. Sama deh, saya juga las deh. Las ini ya guys. Capek juga saya. Capek nggak? Sumpah. Dan ternyata cinta. Makasih Kak Inces. I got one in my last just now. Banyak ya. I won my Tadi last sebenarnya match. bisa. Kalau kau turun langsung itu dia meripet ternyata. Saya juga tahu sih ya. Dia posisinya susah juga. Saya susah. Open sekali. Saya nggak ada darah. Kalau ada darah rata itu. Saya kasih gosok deh Bang. Ini saya udah nggak bener. Orang sekarang keras-keras sekali akhirnya. Nggak kayak dulu Orang sekarang ini keras sekali. Berapa kali 3 mesti apa kali 6? Kenapa tidak enak sekali kan aku ya? Help! Makasih Bang Maswon. Stay alert. Excellent work. Pencet lagi capek. Head toward this point. Duluan. Jangan. Watch out. Alang, ngukil begini. Wah tangannya.
Mati kok. Bantu buat Coba. Belum bisa ya. Nah dia. tangga dia. Ini gimana? Knock dia. Mana? Udah mati ini, cuma temennya masih ada. Debbie dia kurang ajar. Takut ini saya di sini. Debbie dia ngap. Siapa bu? Stay alert. Dia ada dia kan. Gembel. Kasih. Watch out. Allah. Eh. Ini tahu saya guys. Jelas. Nggak mau open dia. Ini depan gua ada juga. Depan mah ada. Watch out. Sabar bang, saya jauh, saya jauh. Coba. Di kiri ada. Let's go. Bang Osbar kok maju sendirian? Santai aja. Setan dong. Ini kok. Kurang ajar. Depan mau pelas. Mantap aja. Ini di sini ngendok setan. Ada bumbu. Ada sabar. Sini Ini lah. jangan ini lah, ini kita nyabut tengah aja lah. Satu orang ini bisa ini. Watch out. Mana satu orang ngap? Depanku ngendok dia tapi nggak berani saya maju dia bide. Watch out. Mantamin dulu lah. Setan. Alah kalah lagi. Udah. Habis. Nggak bisa. Dia nomor 1. Enggak kok. Kok dia pindah di situ ya guys? Tadi di atas ini. Watch guys. out. Juga di sini guys. Buset.
main tuh jangan ngendok anjing. Siapa yang endok, bro? Ini nih musuh nih, gua angkat-angkat nih. Betul. Endok-endok terus. Masih ada sah? Udah rata ya? Ya. Suruh dia belajar lagi, Bang. Omelin bang. Mainin, Bang. Omelin bang. Udah dibuka itu tengah peras. Udah. Apa isi? Tidak ada isi, tidak ada darah lagi. Tadi di atas, tiba-tiba pindah lewat mana? Berikan aku cinta suci.